Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Salam sehat selalu untuk kita. Mohon maaf baru dimulai kuliahnya. Ibu hanya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang pertemuan 11 sampai dengan 16 ya untuk statmat atau statistika matematika 2. Dan tadi sudah Ibu berikan link video terkait estimasi interval dan juga Lehmann-Pearson ya. Dan itu akan keluar nanti di UAS karena mungkin tidak tercover semua oleh tugasnya, jadi ada video tambahan. Dan ini ada 2 artikel juga sebagai tambahan juga karena ada beberapa materi yang tidak terdapat pada artikel yang Anda pilih ya. Walaupun statmat ini teoritis, tapi masih bisa ya kita tarik penerapannya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan pada mata kuliah metode statistika, di mana untuk pengantarnya itu adalah di metode statistika, dan untuk lebih mendalamnya lagi di statmat ya, terutama tentang estimasi interval. Bagi yang masih ingat tentunya akan mudah merecall ya materi dari estimasi interval itu. Tentunya estimasi interval yang disampaikan pada statmat langsung berupa rumus akhir. Nah, sedangkan di statmat ini lebih ke teorinya, dari mana sih datangnya rumus itu, kemudian bagaimana modifikasinya, penurunannya, dan lain sebagainya. Lebih lanjut tentang itu. Dan tentunya kalau di statmat ini kaidah-kaidah yang krusial itu ada gitu, tapi kalau untuk yang di metode statistika lebih disederhanakan karena memang metode statistika ini adalah statistika inferensif yang dipelajari oleh deskriptif dan inferensif yang dipelajari juga oleh berbagai prodi ya, selain prodi matematika dan statistika tentunya. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh artikel yang nggak ada di bentar ya, yang nggak ada di penugasan Ananda. Kita mulai dulu pada losses and risk atau misalkan fungsi kerugian dan risiko pada pengujian hipotesis. Nah, ini artikel ini sering kita jumpai pada artikel-artikel teman-teman kita di ekonomi dan bisnis ya. Apakah bisa terlihat? Nah, sebagaimana kita tahu, kalau masalah asuransi ini bagi yang ambil aktuaria itu pasti dipelajari ya kan. Nah, di sini sebenarnya untuk statistika matematika 2 ini juga ada penerapannya untuk asuransi selain dari yang dipelajari di aktuaria ya. Dan tentunya makanya pada persatuan aktuaris itu ada khusus untuk mempelajari atau mempertajam atau memperdalam materi-materi pada statistika matematika. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh penerapan statmat 2 ini dalam asuransi. Judul artikel ini adalah Penaksiran Cadangan Dana pada Asuransi Kendaraan Bermotor melalui, bentar Ibu admit dulu yang baru bergabung. Pendekatan Bayesian, model banyaknya klaim, Poisson, gamma, dan model ganti rugi, log normal, inverse C kuadrat atau C square, dan normal. Ini dibuat oleh teman kita dari Fakultas Ekonomi ya. Namun sebenarnya ini kental dengan aspek statistikanya karena di sini ada log normal, inverse C square, dan normal. Dan ada Poisson dan gamma. Ini Poisson ini kan bacaannya Poisson ya karena Poisson ini sendiri adalah orang Prancis, jadi namanya itu ada sengau sebenarnya Poisson kayak gitu ya, ada gitu, sengau gitu, bukan Poison, bukan Poisson, tapi bukan Poisson juga bacanya, tapi Poisson. Karena ini adalah orang ahli statistika dari Prancis. Poisson gamma ya. Nah, di sini kita lihat dulu abstraknya ya.
Kata kuncinya asuransi kendaraan bermotor, cadangan dana, banyaknya klaim, ganti rugi, Bayesian. Dan Bayesian ini adalah pendekatan yang sekarang, banyak digembar-gemborkan karena, untuk pendekatan statistika, eee, frekuentif itu sudah dinilai, kurang kurang bisa, apa namanya, kurang bisa memberikan hasil yang, bisa dikatakan reliable ya. Karena gini, misalkan, ada penelitian A, itu hasilnya H0 ditolak gitu ya. Sedangkan pada penelitian B, H0 diterima. Padahal sama ya, maksudnya jumlah sampelnya sama, terus habis itu bisa jadi gini, dilakukan di tempat yang sama, yang diteliti itu sama, tapi waktu penelitiannya berbeda, itu hasilnya bisa, beda. Misalkan minggu ini Adne melakukan penelitian di prodi matematika dengan metode frekuentif, statistika tertentu ya, bukan Bayesian ya. Kemudian maksudnya, pendekatan klasik nih ya yang dipelajari di metode statistika itu namanya pendekatan klasik, selain yang pendekatan Bayesian ya. Nah kemudian Ezra juga melakukan minggu depannya, sampel yang diambil juga sama, namun hasilnya bisa berbeda. Nah untuk pendekatan Bayesian ini kita bisa melakukan, berulang kali dan juga maksudnya gini, lebih ke melihat berapa sih, berapa kali H0 itu ditolak dan diterima dan hasil akhirnya adalah yang terbanyak, lebih cenderungnya ke situ ya. Makanya sekarang banyak menjadi terobosan si pendekatan Bayesian ini. Nah, software yang bisa meng-cover pendekatan Bayes ini adalah JASP. Nah, jadi di situ ada tawaran 2 ya, mau make pendekatan klasik atau mau make pendekatan Bayesian ya. Mau pendekatan Bayes atau yang klasik, statistika klasik gitu. Nah, di JASP ada solusinya. Tapi kalau kita pakai SPSS itu lebih cenderung ke pendekatan statistika klasik yang frekuentif. Nah, yang ada kelemahan tadi ya, penelitian sama, kemudian sampelnya sama, cuman waktunya aja beda 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 seminggu, 2 minggu, akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, itu kelemahan itu bisa diatasi oleh pendekatan Bayes dan ini dipelajari di Statmat. Tidak dipelajari sedikit sih, Bayes ini di metode statistika ya, tapi tidak lebih lanjut gitu ya, tidak dalam gitu. Nah, di situ ada kelemahan, makanya, kenapa ketika JASP menghitung dan software PAS misalkan ya, yang juga pendekatan Bayes itu menghitung, hasilnya beda dengan SPSS, karena SPSS masih menggunakan pendekatan klasik, tidak ada, eee, misalkan di setiap misalkan regresi ya, nggak ada dia 2 pendekatan gitu. Nah, sedangkan software-software baru yang baru dikembangkan itu sudah melakukan 2 pendekatan. Jadi bisa pendekatan klasik, bisa pendekatan base gitu ya. Nah, jadi Ananda jangan bingung, kalau misalkan Ananda, menemukan, apa namanya, kasus dengan pendekatan base, itu tinggal di-recall aja, materi dasar pada pendekatan klasik. Sebenarnya, pendekatan base ini bisa dikatakan sebagai, penyempurnaan dari si pendekatan klasik ya. Dan materi-materi Statmat ini pun sebetulnya sudah ada di, metode statistika, namun di sini diperdalam lagi, dan apa namanya ya, didekati dengan pendekatan, yang lebih matematis dan lebih, bisa dikatakan pendekatan ini adalah yang lebih stabil gitu ya. Jadi pendalaman materi metode statistika itu sebenarnya ada di statistika matematik. Namun kalau misalkan kita melupakan materi-materi metode statistika, tentunya kita di sini akan bingung, kok ini dipelajari lagi, terus apa bedanya sama yang dulu, terus kemudian, eee, ini dari mana, karena nggak dipahami lagi, nggak diingat lagi yang, ini ya, materi metode statistikanya, jadi bingung sendiri. Nah, di sini ada penerapan ya, untuk asuransi, kita baca ya abstraknya sama-sama. Dalam pasar asuransi kendaraan bermotor, perusahaan asuransi perlu mengetahui perkiraan dari banyaknya klaim dan nilai ganti ruginya yang akan mereka hadapi di periode polis berikutnya, serta perlu menaksir agregat payment-nya. Pada penelitian ini, banyaknya klaim diasumsikan berdistribusi kosong dan nilai ganti ruginya diasumsikan berdistribusi log normal.
pendekatan Bayesian akan digunakan dalam membentuk distribusi prediktif agregat payment. Oleh karenanya, distribusi gamma digunakan sebagai distribusi prior dari Poisson. Sementara distribusi prior dari log normal adalah distribusi inverse C kuadrat dan distribusi normal. Tujuan dari paper ini adalah memberikan taksiran cadangan dana yang memadai bagi perusahaan asuransi kendaraan bermotor. Taksiran cadangan dana diperoleh dari persentil-persentil distribusi agregat payment. Nah, ini juga ya, bisa jadi skripsi Ananda nanti itu bisa menerapkan kuartil kah atau persentil kah gitu ya. Contohnya kakak kelasnya itu Ditya Ismi Budiarti itu menggunakan pendekatan kuartil untuk mengkategorikan harga cabai rawit misalnya gitu ya. Nah, di sini Ananda nanti bisa juga menggunakan desil, bisa menggunakan persentil, yaitu adalah ukuran apa? Ukuran pemusatan atau penyebaran. Nah, itu buka lagi MathStats-nya ya. Kita bisa memodifikasi atau menerapkan hal yang paling mendasar dari statistika dasar itu sendiri dan juga menguatkannya dengan statistika matematika. Nah, itu sebenarnya kalau kita nggak lulus metode statistika, sebenarnya nggak bisa ngambil statistika matematika ya. Tapi kalau di prodi kita itu cuma sebagai prasyarat, maksudnya lulus nggak lulus yang penting pernah ngambil gitu ya metode statistikanya. Jadi sebenarnya ini lanjutan ya, Statmat ini lanjutan dari metode statistika. Kita lanjutkan. Teknik simulasi Monte Carlo digunakan untuk menaksir distribusi agregat payment dan data real yang digunakan dalam paper ini. Hasil simulasi dari distribusi prediktif memperlihatkan bahwa besarnya persentil 95 adalah 404 juta 368.169 rupiah. Sehingga nilai tersebut dapat digunakan sebagai taksiran cadangan dana yang memadai. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru yang bermanfaat bagi perusahaan asuransi kendaraan bermotor ketika menaksir cadangan dana yang memadai. Kata kuncinya ini, kemudian di sini kita langsung saja lihat, nah di sini ada tinjauan pustakanya, diawali dengan model total ganti rugi, S sama dengan X1 tambah X2 tambah bla 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 sampai X plus XN. Kemudian model banyaknya klaim itu distribusi Poisson, PR ini probability, N besar sama dengan K sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat K per K faktorial. Dengan K-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada model ganti rugi, bisa dilihat pada layar, dan model agregat payment. T sama dengan bla bla bla. Kemudian ada metode Bayesian di sini yang digunakan sebagai pendekatan dan di sini perlu dipahami jika ingin menggunakan metode Bayesian, maka di sini ada bentuk distribusi priornya, kemudian bentuk distribusi posteriornya, dan bentuk distribusi prediktifnya. Kemudian ada distribusi konjugat priornya. Di sini bisa dibaca, nanti akan Ibu share artikel ini. Kemudian sampailah di sini dia menggunakan model banyaknya klaim itu Poisson gamma dan model besarnya ganti rugi itu log normal inverse C kuadrat normal. Dan berikut ini perumusannya. Dan ini sangat sebenarnya kalau Statmat itu di buku itu kan teoritis ya. Contohnya nggak sampai kayak gini-gini. Nah, ketika penerapannya, kalau memang Ananda memahami, itu akan sangat baik ya, akan sangat bagus sekali untuk penelitian. Nah, terus terang yang seperti ini, itu belum ada kakak kelasnya yang mengangkat seperti ini gitu. Jadi kalau Ananda angkatan 2021 berani, ya silahkan nanti akan menggarap ini. Nah, jadi selama ini tentang asuransi itu jarang ya masih deskripsi, padahal Ananda kan ambil aktuaria, terus, ada Statmat juga gitu ya. Nah itu yang masih apa namanya, mungkin kakak kelasnya belum berani ya, belum berani mengambil. Tapi ada kemajuan di angkatan 2019 ini, ketika 2018 itu misalkan nih dosen pembimbing memberikan, saran judul ya, memberikan saran judul tentang, neural network gitu ya. Nah itu nggak berani kakak kelasnya. Jadi 2018 ini masih mengambil topik atau judul skripsi itu berdasarkan pemahaman. Jadi maksudnya nggak berani ambil resiko, misalkan
belajar hal baru gitu ya. Jadi mereka misalkan paham nih di statistika multivariat tentang analisis klaster, jadi itu yang diambil gitu ya. Terus kalau paham masalah, rantai Markov di proses stokastik itu yang diambil gitu, tapi masih dasar-dasarnya, maksudnya masih belum mencapai, tingkat pendalaman materi, masih, ke yang diajarkan aja gitu ya, lebih ke situ ya, di 2018. Nah, di 2019 mereka bagus ya, mereka disarankan pembimbing misalkan, "Coba kamu bandingkan, analisis klaster A dengan B itu, misalkan Fuzzy Simmons dengan K-means itu dibandingkan dengan, Kalinski-Harabas," misalnya gitu. Mereka mau gitu, padahal itu kan, misalnya kayak Kalinski-Harabas, terus habis itu indeks Dan, itu kan nggak diajarkan dalam statistika multivariat, namun mereka mau belajar hal yang baru, dan mereka ambil gitu ya, ada 2 orang kalau nggak salah yang seperti itu, kemudian disarankan pakai neural network atau jaringan saraf tiruan, itu ada yang berani ya, walaupun tidak diajarkan. Nah, mereka berani ambil. Nah, untuk 2021, karena 2021 ini lebih banyak ya, kalau 2020 kan sedikit, itu juga kemungkinan mereka, kalaupun berani mengambil yang disarankan, tentunya tidak banyak, yang bisa tergali karena mereka sedikit jumlahnya ya, satu kelas ya. Nah, 2021 ini, kalau 2021 berani seperti angkatan 2019, misalkan mengambil, tema-tema yang belum pernah diangkat di skripsi di prodi kita ya, maksudnya bukan di prodi lain. Kalau di universitas lain tentunya, banyak ya, banyak, yang ambil tema-tema, yang berani gitu ya. Nah, itu akan lebih baik lagi angkatan 2021 gitu ya, karena 2021 kan ada banyak nih, tentunya akan banyak lagi penggalian, pendalaman materi dan pembelajaran hal baru, jika angkatan 2021 ini punya motivasi dan berani tentunya ya. Karena, pengalaman kalau di angkatan 2018 itu mereka lebih ke cenderung main aman gitu, main amannya di sini, yang penting mereka paham nih, terus habis itu, ya udahlah ambil yang ini aja yang udah dipelajari atau modif sedikit saja, jadi nggak berani melangkah lebih jauh gitu. Namun, mungkin ada juga kelebihan dari hal itu, mereka cenderung cepat ya lulusnya, 2018 itu cuma tersisa 2 yang belum kalau nggak salah ya. Udah pada lulus semua gitu ya. 2 orang yang belum, itu pun karena mereka mungkin yang satu, orang tuanya sakit, yang satunya mereka sibuk, ada bisnis lain atau jadi joki game gitu atau apa gitu. Jadi, nggak lulus gitu ya, belum lulus gitu. Nah, 2018 itu bagus, tapi kurang berani aja dalam mempelajari hal baru. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini nanti bisa Ananda baca, karena tidak ada di penugasan ya. Terus, ini aspek statement-nya di sini ya, ada, apa namanya, rincian-rincian dari perumusan ini dan juga dia memodif ya, menggabungkan 3 gitu ya. Kemudian di sini, ada simulasinya dan juga Ibu nggak tahu nih apakah Anda belajar juga di aktuaria atau enggak karena Ibu nggak ngajar ya. Ibu nggak ngajar, sebenarnya Ibu ngambil dulu waktu kuliah, aktuaria itu di S1, aktuaria 1 dan aktuaria 2, tapi Ibu, nggak minat ke situ ya, maksudnya nggak fokus, untuk mendalami aktuaria, makanya Ibu nggak udah ditawari ngajar sih, tapi Ibu nggak mau, karena nggak merasa, apa namanya, peminatan Ibu nggak ke situ gitu. Nah, kalau seandainya Ananda pelajari, di aktuaria itu malah lebih bagus lagi. Jadi Ananda bisa nanti di skripsinya ambil ini, karena 2 kali nih belajar ya, di aktuaria belajar, di Statmat juga mendapatkan gitu ya, setidaknya dapat arahan lah gitu ya. Nah, ini di sini, bagusnya itu ada masuk kuadratnya juga gitu ya, terus juga ada log normalnya, kemudian dan, di sini ada pendekatan Bayesian-nya yang sekarang lagi hot issue ya, isu terkini dari orang-orang statistika. Karena, bukannya pendekatan klasik itu nggak bagus, tapi, Bayesian inference ini, lebih stabil ya, lebih cenderung, kalau bahasa statistikanya itu lebih valid dan reliable ya untuk, diambil kesimpulannya. Maksudnya kesimpulan akhir dari penelitian itu, kalau pakai pendekatan klasik itu masih dianggap, masih diragukan lah istilahnya ya. Tapi kalau pakai pendekatan Bayesian itu akan lebih, meyakinkan karena,
pendekatannya itu sudah beda dibandingkan dengan pendekatan klasik yang cenderung lebih, apa namanya ya, berubah-ubah ya, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi. Nah, ini pendekatan bias, kemudian ada model banyaknya klaim, Poisson, dan Gamma, ini penelitinya sudah menghitung dan bagus sekali di sini karena sudah berupa penerapan. Ini mungkin sedikit tentang, eee, losses and risk ya, fungsi kerugian dan fungsi, risiko. Kalau di R2 itu ada value at risk, mereka Ibu kasih artikel. Nah, R1 kalau yang tertarik value at risk atau VAR itu juga bisa ya, itu termasuk ke matematika keuangan. Oke, kita lanjut masuk ke uji rasio likelihood. Di R1 nggak ada ya, di R2 ada nggak Ibu kasih artikelnya ya? Namun di RPS kita ada. Ini masih menyimak nggak ya, Ananda ini? Masih, Bu. Oke. Masih, Ada, Bu. Bu. Masih, Bu. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada contoh artikel kedua, ini tentang uji rasio likelihood, karena kemarin di artikelnya nggak ada. Karena kita kan kalau berdasarkan RPS, itu sebenarnya dari pertemuan 11 sampai 15 ya, 16 UAS, kita perlu bahas tentang estimasi interval, yang mana dasarnya sudah Anda pelajari di metode statistika ya. Penghitungan-penghitungannya sudah Ibu berikan di, metode statistika, Ibu yang ngasih materi waktu itu, pertemuan terakhir juga ya. Ibu pertemuan awal ya? Pertemuan awal malahan ya. Kemudian uji hipotesis statistik, losses and risk, kemudian Lehmann-Pearson, UMP atau uniformly most powerful test, kemudian uji likelihood ratio. Jadi itu yang akan dipelajari di pertemuan 11 sampai dengan 15. Nah, karena Ibu evaluasi artikel yang Ibu berikan itu ada yang kurang, yaitu di estimasi intervalnya, maka tadi Ibu berikan, video, kemudian yang pengujian hipotesis secara, lebih umumnya dan lebih menyeluruhnya, berikut Lehmann-Pearson Ibu berikan juga di video kedua. Nah, untuk yang, UMP kayaknya banyak ya artikelnya Ibu berikan, dan uji likelihood ratio itu juga nggak ada artikelnya, jadi Ibu masukkan di, penjelasan pada pagi hari ini. Tadi susah juga nyari-nyari contoh yang paling bagus ya, makanya Ibu dapat 2 ini sebagai contoh untuk Ananda. Kebetulan juga bimbingan Ibu ada nih yang ambil, jaringan saraf tiruan, si Ajeng ya, Ajeng Kusumaningtyas, itu pakai metode back propagation. Nah, di sini, untuk menentukan model terbaik itu kita harus pakai uji rasio likelihood itu ya. Nah, di sini memang cocok kalau kita pakai jaringan saraf tiruan, pakai metode back propagation ini, dengan untuk data Dukcapil ya, data kependudukan, catatan sipil atau KB. Nah, itu cocok sekali untuk, pakai jaringan saraf tiruan ya. Jadi kalau ada yang magang misalkan di, Disdukcapil atau magang di BPS kota atau BPS kabupaten, itu bisa pakai pendekatan ini. Nah, di sini sebenarnya, harus kuat juga start nya. Jadi kalau bimbingan Ibu, si Ajeng ini memang start nya agak kurang, kurang kuat. Makanya sering ragu. Jadi, padahal sebenarnya dia udah ngetik rumus itu ya, tapi dia lupa gitu, pas bimbingan dites sama pembimbing. Jadi kan sebelum kita seminarkan kan pembimbing juga ngetes ya yang ditulis itu, paham nggak nih, mahasiswa apa yang dia tulis gitu ya. Nah, Ajeng ini sebenarnya udah lengkap ya, eee, proposalnya itu agak tebal lah ya, lumayan tebal lah untuk, ukuran proposal seminar. Nah, pas dites nggak tahu Bu rumusnya, padahal dia ngetik gitu. Terus malah nanya balik, "Apa ya Bu rumusnya Bu, mohon di ini." Terus dikasih, pas dicek lagi di halaman berikutnya ada gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi, karena di situ kan, menunjukkan bahwa statistika matematika Ananda ini masih, apa namanya, masih masih belum mantap gitu ya. Nah, makanya sebenarnya StatMat ini cuma pengembangan dari metode statistika, dari mata kuliah metode statistika. Nggak perlu Ananda sebenarnya mungkin karena dia merasa, kurang yakin aja gitu ya,
Sebenarnya nggak perlu nggak yakin, karena kan sebenarnya, dalam ujian pun itu boleh kok buka proposalnya gitu kan, asal jangan bawa buku-buku banyak aja di situ. Setidaknya Ananda boleh ngasih catatan, ngasih apa namanya, stabilo di proposalnya dibawa pada saat seminar gitu kan, dan jangan sampai Ananda lupa apa yang sudah Ananda ketik gitu. Nah, di sini kita masuk lagi ke, contoh dari masih ada waktu 7 menit lagi ya, penerapan, uji rasio likelihood. Kita langsung aja ke sini. Nah, di sini kita pakai uji rasio likelihood ini untuk pengujian model, yang mana modelnya yang digunakan adalah model, regresi logistik biner. Makanya di judul si Ajeng itu ada, eee, neural network regression ya, makanya pembimbing satu meminta Ajeng untuk mengindonesiakan saja menjadi, regresi jaringan syaraf tiruan. Sebenarnya kan neural network ya kalau kerennya. Menggunakan algoritma backpropagation. Nah, di sini sebenarnya, neural network itu sendiri merupakan pengembangan dari regresi ya. Dan, kalau ada yang pernah baca, ada equivariance, itu juga dari situlah beranjaknya si, jaringan syaraf tiruan itu atau neural network. Dan baru Ajeng yang ngangkat ya di prodi kita, berani dia ngangkat, padahal dia sebenarnya, nggak begitu kuat loh statmatnya, tapi dengan, modal bismillah dan tekad dan, juga keberanian serta motivasinya, Ajeng akhirnya berani mengambil itu gitu ya. Ibu salutnya di situ. Nah, ketika seminar walaupun Ajeng beberapa pertanyaan tidak bisa jawab, dosen-dosen itu menilai, mengapresiasi, apa namanya, mengapresiasi semangatnya dan motivasinya gitu ya, karena berani mengambil, neural network. Nah, di sini kita kembali ke artikel ini, uji rasio likelihood di sini, digunakan untuk pengujian model, yang mana uji rasio likelihood adalah uji yang membandingkan model yang mengandung variabel bebas dan model yang tidak mengandung variabel bebas dengan, hipotesis bisa dibaca sendiri, dan statistik ujinya adalah G sama dengan mean dualen, likelihood tanpa variabel bebas per likelihood dengan variabel bebas. Dan ada uji WALT di situ, uji WALT juga ada materinya di Statmat ya, kalau Ananda baca buku Hock and Craig, di situ ada lagi buku yang tebel itu, eee, Ibu mau tanya nih, buku yang diberikan oleh Bu Gusmi dan Bu Kori apa aja? Ada yang masih ingat, ada yang sudah download? Atau bukunya ya udahlah biarlah buku tetap di link gitu ya, tanpa dibuka-buka gitu. Halo halo, Ananda? Dan pengujian, kesesuaian model. Nah, di sini bisa Anda baca nanti akan Ibu berikan, ini jaringan syaraf tiruannya ya, atau JST, dan ada algoritma backpropagation-nya. Oke, sebelum Ibu, tutup, mungkin Ibu mau ini dulu, apa namanya, print screen dulu. Nah, ini ya, variabelnya harus banyak memang, Ajeng itu kalau nggak salah 22 ya variabelnya, atau terus dibagi jadi 14 dan 8 gitu, yang inner model dan bukan inner model, jadi kalau di jaringan saraf tiruan tuh ada, hidden model, ada yang model intinya. Bentar ya Ibu ini dulu, print screen dulu yang hadir hari ini.
Apakah Nanda ada pertanyaan untuk sedikit mengantar dari Ibu untuk pertemuan 11 sampai 15 ya? Apakah ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup kuliah hari ini? Untuk minggu depan kita online atau offline, Bu? Minggu depan offline ya. Insya Allah offline ya. Tapi minggu depan itu bisa nggak 2 kali? Jadi yang satunya online, satunya offline. Iya, Bu. Nanti tolong disepakati untuk yang online-nya hari apa ya. Ibu bisa sih kalau mau kalau Jumat pagi, Sabtu tuh pagi Ibu bisa. Kalau siangnya Ibu kuliah ya sampai sore. Maksudnya Ibu yang kuliah nih, kuliah S3, kemudian hari Minggu, Ibu bisa tuh hari Minggu siang sampai sore. Kalau pagi kan pasti ada yang ibadah ya. Siang dan sore, apakah bisa? Silahkan disepakati. Iya, Bu. Dan materi akhir ini sebenarnya bisa jadi potensi untuk mengangkat penerapannya di skripsi meskipun agak berat karena aspek statistika matematisnya lebih kental ya. Nah, kalau bedanya kalau kita angkat yang di mata kuliah pilihan itu cenderung tidak seberat yang StatMat ini kita angkat untuk skripsi ya. Karena StatMat kan berarti kan harus kuat nih, kalkulusnya kuat, metode statistikanya harus kuat, terus eh, di kompeti pasti pertanyaannya seputar ini, seputar materi-materi dasar dulu kalkulusnya, terus habis itu metode statistikanya, StatMat satunya ya. Karena kalau misalkan lupa penurunan rumusnya ya itu komprenya bisa jadi diulang atau nilainya lulus komplit tapi nilainya cuma B gitu ya. Karena di angkatan 2021 masuk transkrip ya kompre itu, sedangkan di 2019 hanya persyaratan untuk maju ke sidang komprenya, jadi nggak tercantum nilainya di transkrip, jadi masih aman kalaupun B. Tapi kalau nanti angkatan mulai 2020 kalau nggak salah, 2020, 2021 itu komprenya masuk ke transkrip. Nah, makanya Nanda kalau memilih suatu skripsi pastikan dasar-dasarnya paham, karena kompre itu ditanya dasar-dasar dari skripsinya, misalkan dari mana datangnya rumus itu, kemudian apa saja mata kuliah yang terkait dengan itu, terus misalkan disederhanakan skripsinya jadi soal-soal cerita seperti apa gitu akan ditanyakan pada kompre gitu ya. Nah, makanya kalau seandainya nggak paham dasarnya, mendingan nggak usah pilih yang itu gitu ya. Pilihlah topik lain. Tapi kalau merasa bisa paham ketika ditanya akan bisa menjawab, pilihlah topik itu gitu. Makanya jangan sampai ambil judul yang tidak diambil pada saat mata kuliah pilihannya. Kalau mau tertarik ambil misalkan rantai Markov atau apalagi yang bagus itu ya, proses Poisson itu ambillah proses stokastik. Nah, kalau misalkan mau ambil tentang pendekatan Bayesian ini, usahakan StatMat-nya emang kuat gitu ya. StatMat-nya A gitu. Mungkin itu dari Ibu sedikit arahan. Ada pertanyaan? Ini 1 menit lagi ya. Zoom-nya bukan Zoom yang unlimited. Jadi untuk kelompok yang tampil, silakan siap-siap minggu depan sesuai jadwal kita offline ya. Mudah-mudahan Ibu sehat-sehat aja, Nanda juga sehat-sehat aja. Iya, Bu. Jika tidak ada lagi yang mau didiskusikan, kita cukupkan perkuliahan pada pagi hari ini.
Demikian. Silakan disimak videonya karena itu dijamin akan ada di ujian atau di UAS ya. Demikian, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama semua.